Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Abras. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image, lur. Oke, di depan kita sudah ada media atau body daripada Yamaha XSR. Ini diantar sama customernya, sudah diprotelin seperti ini ya. Jadi ini motor masih baru, lur. Ini kita lihat ya, kalau motor mati baru itu pasti OM-nya kelihatan, originalnya kelihatannya. Ini tekstur jerukannya pasti ada kalau pabrikan. Jadi nggak flat seperti ekspektasinya dulur-dulur. Oke, untuk warna kita nanti akan naikkan warna dark blue. Kalau dari Auto Glow itu ini kodenya ya. Berhubung di sini nggak ada, jadi untuk warna kita oplos saja nanti ke tukang oplos. Terus ini eksekusinya nanti kita nggak pakai epoksi, kita langsung amplas dari grid 800 langsung naik ke 1000. Nanti kita pakai dasaran warna hitam. Oke, untuk bahan yang kita pakai nanti ini full poliuretan. Biasa yang disebut di luar negeri itu pakai sebutan PU. Kalau di Indonesia itu biasanya orang bilang poliuretan gitu ya. Oke, di sini kita langsung saja eksekusi. Oke, astagfirullahaladzim. Kok kita lupa ya? Ada kopi kok dianggurin. Kata-kata hari ini kopi itu pahit. Kalau manis ya madu. Itu. Kalau kayak judulnya orang-orang itu, yang judulnya manis-manis, sekalinya diikutin, nggak bisa diterapkan. Oke, kita seruput dulu. Kopi Mbak Dar sini. Pas susunya. Oh, ngomong-ngomong kita nanti pakai clear chicken ya. Kita pakai clear chicken lagi. Oke. Kita langsung ke next video. Ngopi, lur, biar nggak tegang. Pagi-pagi tuh ngopi dulu baru kita eksekusi gitu caranya. Biar nggak sentimen. Kayak orang sana itu sentimen, marah-marah mulu. Apaan? Suruh nyerang pakai teknik nggak mau, maunya marah-marah. Udahlah, tinggal aja. Oke, lanjut. Oke, lur, di sini kita langsung saja masuk ke bagian sanding. Untuk sanding kita pakai mode wet sanding atau mode basah. Terus grid yang kita pakai itu ukuran 800, terus disambut dengan ukuran 1000. Karena di sini kita tidak pakai yang namanya epoksi. Jadi kita mengusahakan bahwasanya media itu benar-benar halus dan tidak ada yang namanya sisa-sisa baretan dari baretan amplasnya. Jadi untuk 600-nya untuk 800-nya tadi untuk buka pori-pori pertama, terus untuk yang 1000-nya kita untuk menghilangkan sisa baretan. Jadi kalau misalnya kita mau main tanpa epoksi, itu kuncinya ada di pengamplasan. Kalau kita pengamplasannya itu benar-benar halus, mulus, tanpa ada sisa baretan, insya Allah nggak ada yang namanya keriting. Terus di situ kenapa kita harus amplas dulu? Karena di situ kita harus menciptakan yang namanya mechanical bonding. Mechanical bonding itu apa, Mas? Mechanical bonding itu sudah sering saya bilang dan sudah saya kasih logika juga, contoh juga. Gini, ketika teman-teman lihat orang atau tukang yang sedang mengerjakan keramik, cuma dindingnya itu sudah diplester. Nah, supaya keramiknya itu bisa menempel dengan sempurna, maka dikasih semacam kayak kayak dipalu-palu dulu supaya permukaan plester tadi itu ada semacam rongga atau pori-porinya untuk daya rekat keramik itu sendiri. Nah, itu secara logikanya atau secara contoh mudahnya seperti itu. Itu mechanical bonding. Nah, ada lagi istilah chemical bonding. Apa itu lagi chemical bonding? Nah, chemical bonding itu tadi kalau mechanical itu kita buat dari sanding. Tapi kalau chemical bonding itu terbuat dari atau terjadi dari reaksi kimia. Misalnya gini, cat yang udah kering terus kita timpa lagi dengan bahan berikutnya, cat atau clear, itu misalnya dia sudah terkontaminasi dengan bahan berikutnya atau chemical thinner, itu dia akan menciptakan yang namanya chemical bonding gitu ya, lur. Jadi daya rekatnya itu dia memiliki daya rekat yang tanpa kita buat. Jadi kalau mechanical kita buat dari amplas atau sanding, tapi kalau chemical bonding itu terbuat atau terjadi dari bahan kimia. Oke.
Oke, selain daripada pengamplasan yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau kita ketika pengen ngeripen tanpa epoksi itu terlebih dahulu kita koreksi daripada panel yang ada. Kalau misalnya panel itu sudah tidak ori dan sudah pernah dicat berkali-kali, ya silahkan teman-teman dikupas dulu baru dilakukan epoksi filler atau dilakukan view 2K surfacer, itu bisa. Nah, tapi kalau masih ori seperti ini, masih tipis dan masih keras, kita rasa ya namanya kemarin sudah saya bahas juga yang namanya epoxy correction. Nah, jadi seberapa layak media itu kita naikkan ke epoxy atau kita naikkan ke bahan berikutnya. Jadi media itu kita benar-benar koreksi dulu gitu ya. Kita mempersiapkan media itu seberapa layak media itu gitu ya. Kalau memang butuh pengelupasan atau butuh dikupas total ya kita kupas total gitu. Kalau misalnya medianya masih layak ya kita bisa langsung saja lakukan untuk naikkan ke base coat atau warna gitu ya lur ya. Oke lur, karena di sini kita mau naik ke warna dark blue tadi, di sini untuk dasaran saya pilih warna hitam. Jadi karena warna dark blue sendiri itu memiliki warna yang cenderung lebih memiliki partikel di dalamnya. Jadi kayak ada metaliknya di dalamnya. Terus untuk tekstur warnanya sendiri itu dia cenderung lebih gelap. Nah, supaya warna itu cepat nutup dan padat untuk hasil daripada partikelnya, itu kita pilih dasaran yang gelap seperti warna hitam ini ya. Nah, kenapa Mas kok enggak silver atau putih atau yang cerah? Di sini terus terang kalau kita main warna yang cenderung lebih gelap seperti ini, itu lebih enaknya kita menggunakan dasar yang gelap. Nah, gitu ya. Di sisi untuk biar cepat nutup, biar cepat dapetin tekstur warna yang ideal, kita juga akan diuntungkan oleh pengiritan atau lebih mengirit bahan gitu ya lur ya. Kalau kita misalnya pakai warna silver misalnya nih ya, atau warna putih, ini warna yang kita akan naikkan ini warna dark blue ini, itu dia memiliki tekstur yang cenderung lebih transparan, sedikit transparan, tidak solid banget ya. Jadi sedikit transparan dan tidak candy. Kalau kita pakai warna dasar yang cerah, otomatis kita butuh 2 sampai 3 lapis. Gitu ya, ya. Tapi kalau kita pakai dasaran yang warna gelap seperti ini, kita cukup pakai 2 layer ya, 2 layer. Satu layernya kita kasih kenyang, lalu satu layer untuk finish layernya kita kasih drop coat gitu untuk menata partikel. Nah, tapi kalau kita pakai dasar yang silver itu otomatis second layer yang pertama, untuk layer pertamanya itu biasanya cenderung lebih cerah. Terus kita timpa lagi baru baru sampai dia mendapatkan warna yang ada di dalam katalog gitu ya lur ya. Jadi di sini untuk warna biru itu lebih cenderung saya pakai dasar warna hitam untuk mengejar warna yang ada gitu ya lur ya. Oke lur, untuk teknik pengaplikasian warna yang jenisnya ada partikelnya ini itu sudah pernah saya bahas bahwasanya gimana sih Mas nentuin pola pattern yang ideal ketika kita pengen ngaplikasiin warna yang cenderung ada partikelnya atau jenis metalik, siralik dan silver dan kawan-kawannya itu. Jadi gini ya, ini trik singkat, saya ulang lagi, ini trik singkat untuk setelan spray gun, mau spray gun apa aja. Ini karena kita tidak bisa kita tidak bisa memaksakan bahwasanya teman-teman harus punya spray gun yang jenisnya HVLP atau yang mumpuni untuk diaplikasikan warna atau cat yang ada partikelnya. Jadi kalau misalnya spray gunnya apa adanya, gini, untuk trik singkatnya gini, fan pattern kita buka full, fan pattern itu pola kita buka full, terus peluit kita misalnya butuh di 2,5 ulir atau 3 ulir. Terus untuk angin
kita tentuin di bawah 2 bar, atau enggak kita bikin di 2 bar dulu. Kita semprotin ke media yang kosong, cepret. Misalnya gini, untuk mendeteksi bahwasanya pola itu layak untuk kita aplikasikan apa belum, itu ada di bagian pinggiran-pinggiran pola. Nah, kalau pinggiran-pinggiran pola itu masih terlihat kasar, itu berarti tandanya angin masih terlalu besar. Jadi kita turunkan lagi, yang dari 2 bar tadi kita coba turunkan lagi 1 strip. Misalnya 1,9 bar. Kita tembak lagi. Kok masih kasar lagi? Belum ideal ini. Kita kurangi lagi 2 strip. Jadi 1,7 atau 1,7 bar. Nah, kalau misalnya sudah kita tembak di bagian media yang masih kosong, itu dilihat dari pola dia sudah mulai halus, dan di bagian pinggiran pinggir itu sudah mulai halus, itu sudah bisa kita aplikasikan untuk base coat yang ada partikelnya. Itu trik yang sederhananya ya. Kalau misalnya pengen punya alat yang proper ya, kalau kita pengen ngaplikasiin bahan yang ada partikelnya seperti siralik, metalik, per, terus apalagi ya yang pokoknya yang ada partikelnya, ya kita memang diperuntukkan itu sejenis HVLP gitu loh. Tapi kalau misalnya dulur-dulur nggak punya alat yang sejenis yang saya sebut tadi, ya cara simpelnya seperti itu dulu, coba seperti itu dulu gitu ya lur ya. Oke, tadi kita ngaplikasiin warna hitam, terus kita jeda 30 menit, baru kita naikkan ke warna biru, terus kita jeda 30 menit, baru kita lakukan tahap clear coat. Untuk clear coat kita pakai Siken yang HS ya. Terus, Mas, kok cepet banget Mas jedanya? Apa sudah kering? Gini ya, berkali-kali saya bilang, kalau kita main PU atau poliuretan, biasa disebut di Indonesia poliuretan, kalau di luar negeri kan PU, itu kita tidak bisa jeda terlalu lama. Justru kalau kita jedanya terlalu lama, itu akan membuat cat itu sendiri akan kering dan keras, otomatis dia licin permukaannya. Kalau sudah licin permukaannya, otomatis kalau kita langsung mengaplikasikan clear coat, otomatis clear coat itu tidak memiliki chemical bonding. Nah, ketemu lagi dengan pembahasan di awal tadi ya. Jadi chemical bonding itu antara cat dengan clear itu tidak bisa meresap, atau tidak ada rasapan, atau tidak ada daya tarik menarik gitu ya lur ya. Nah, otomatis kalau kita sudah jeda terlalu lama atau sampai nginep, itu otomatis kita harus ngamplas dulu, sanding dulu ukuran 1000 atau 800, baru kita tembak lagi warna, jeda 20 atau 30 menit, baru kita bisa aplikasikan clear coat. Beda dengan halnya kalau kita pakai jenis, mohon maaf, NC. Nah, kalau NC makin lama pengeringan makin bagus, karena NC sendiri memiliki karakter yang mirip seperti karet. Ketika ketimpa bahan kimia berikutnya atau thinner atau bahan kimia berikutnya, dia akan ngikut basah kembali. Jadi beda dengan halnya yang PU ya. Kalau PU kalau sudah keras ya keras banget. Kalau kita timpa misalnya sudah keras semalaman, terus kita langsung timpa dengan clear, otomatis clear itu akan ngambang di atasnya. Oke lur, di sini kita kembali ke topik, bahwasanya kita sudah memasuki tahapan clear coat. Untuk clear coat saya pakai Siken, untuk rasio perbandingan tadi 2:1 banding 15% thinner. Oke, untuk tekniknya sendiri seperti biasa, kita tidak pakai jeda, tidak pakai flash off, karena mengingat tempat yang ala kadarnya seperti ini ya, kita gimana caranya kita tidak menemui trouble yang tidak diinginkan. Kalau kita pakai flash off, otomatis misalnya kita tembak sekali jebret, kita flash off 10 menit atau 15 menit atau 15 tahun, otomatis kotoran itu akan nempel di situ semua. Nah, kita ketika mau mengaplikasikan clear berikutnya, otomatis clear itu akan menumpuk kotoran yang tadi, dan kotoran itu akan ketanam. Jadi untuk memperbaikinya lebih susah gitu ya lur ya. Dan satu lagi, clear yang rumornya ibarat kata clear ini susah diaplikasikan, kalau menurut saya sih clear ini enak-enak aja lur. Bahwasanya clear HS itu dia memiliki respon yang cepat. Jadi maka dari itu ritme kita cepetin gitu. Kalau kita main ritme yang lambat atau gerakan kita seperti
pengantin baru yang bengek atau macam kura-kura, otomatis dia akan memberikan build film yang langsung cepat di awal. Itu juga bisa mengakibatkan hal pertama pasti meler, terus hal keduanya popping. Kenapa jarak kita perdekat? Karena di sini kita pengen dapetin tembakan atau droplet yang ideal, supaya kita dapetin hasil tembakan yang tergolong lebih halus gitu ya lur ya, lebih halus atau mau mendekati flat gitu ya lur ya. Kalau kita main jarak tembak yang lumayan jauh, otomatis droplet yang akan dihasilkan itu dia akan lebih cenderung besar-besar dan itu akan menghambat sesi pro time. Oke, untuk hal-hal seperti ini mungkin kita akan bahas di next video saja, bagaimana caranya mencari popping. Oke ya lur, untuk sesi pengekliran sudah selesai, nanti kita review. Aduh, oke lur. Seperti biasa, setelah kita melakukan clear coat tadi, kita simpan di sini ya. Untuk warnanya seperti ini. Kalau dari jauh terus pencahayaan normal, pencahayaan matahari, dia ada semu hitamnya. Terus di bagian yang terkena bias cahaya dia muncul birunya lur. Oke, untuk hasil clear seperti ini. Oke, ini clear masih basah. Oke, saya nggak mau pamer clear yang masih basah. Intinya nanti kita tunggu setelah kita diamkan kurang lebih 1 malam atau 1 hari ya. Nanti kita review lagi hasil clearnya seperti apa. Kalau masih basah gini pasti kinclong lur. Gitu. Oke, untuk partikel yang didapatin alhamdulillah rapi lur. Walaupun kita tadi pakai 2 lapis mode drop coat, terus untuk dasaran pakai hitam, warna birunya cepet banget nutupnya lur. Oke, nanti kita tunggu kita tunggu review setelah kering. Ini masih basah, ada kotoran-kotoran itu masih perlu dikoreksi lagi. Sementara seperti ini di bagian pinggir-pinggir alhamdulillah nggak ada yang namanya meler, popping, apalagi lagu lama. Oke lor, ini kita akan review kemarin yang kita aplikasikan clear second ya. Karena kemarin itu masih basah, saya nggak patut lah lor. Udah nggak zaman sekarang itu review clear yang masih basah. Oke lor, ini clearnya udah kering. Nah, untuk hasilnya seperti gini. Oke, partikel yang didapatin kayak gini, terus tekstur warnanya lebih gelap dan mewah ya lur ya. Nah kayak gini, bilang lek coli kalau merekam miring gini. Wah siap, kita dapetin flat yang ideal ya lur. Jadi kalau dulur-dulur pengen main poles ya, pengen main poles, otomatis ngamplasnya nggak terlalu capek lur gitu. Oke, untuk urusan meler popping alah lagu lama udah nggak zaman. Oke, kita dapetin kayak gini ya lur ya. Bilangnya Tridul Gembus Gunung Kidul, kalau ngerekam dideketin, nah deketin ya loh, deketin. Oke, yang lain kayak gini. Coba kita bawa keluar ruangan, langsung nanti kita coba bawa di bawah atau di ruangan yang ada lampu neonnya ya. Kita bawa keluar ruangan dulu. Seperti ini. Mantap. Ini ya lur ya. Kotoran-kotoran itu mungkin perlu koreksi lagi. Kalau untuk kotoran ya, kotoran di atas clear ya lur ya pastinya, karena kita nggak pakai jeda, kita langsung tembak jadi. Sini dulu. Nah, untuk selebornya seperti ini. Nah ya lur, kita tes ke dalam ruangan yang ada lampu neon. Oke. Nah, oke lur. Ini media sudah kita taruh di dalam ruangan yang ada lampu neonnya. Untuk tekstur yang dihasilkan, warna yang dihasilkan seperti ini. Jadi dia lebih nonjol birunya ketika terkena bias cahaya. Dan untuk urusan partikel di sini pastinya partikelnya tertata dengan rapi ya lur ya. Untuk build film clear yang dihasilkan seperti ini.
Nah, tebel banget karena ini HS ya lur ya. Terus untuk urusan popping, meler, alhamdulillah nggak ada. Dan di sini ada kotoran, ini mungkin kita butuh koreksi sedikit-sedikit. Kotoran ini di atas clear ya, karena kita nggak pakai jeda lur gitu. Jadi kalau kita mainnya itu tanpa jeda, tanpa flash off, insya Allah aman. Karena mengingat ruangan yang ala kadarnya, kalau kita main flash off otomatis misalnya kita tembak sekali jebret, kita flash off 10 tahun, otomatis bukan kotoran lagi yang nempel di situ, melainkan dinosaurus, buaya, dan macam lainnya gitu ya lur ya. Untuk glass finish yang dihasilkan seperti ini saya rasa masih kinclong ya lur ya. Nah, gitu ya lur. Oke, harapannya teman-teman sudah mulai paham bagaimana kita mengetahui karakter clear yang akan kita pakai gitu ya lur ya. Oke, saya pamit undur diri, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya-tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, pokoknya saya jawab. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur, warnanya mewah lur. Wih.